Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Dansyah, NIM 2106112422, Prodi Teknologi Industri Pertanian. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas praktikum biologi mengenai metabolisme. Nah, metabolisme sendiri terbagi dari beberapa macam. Pertama ada difusi. Difusi adalah percampuran antara molekul yang berbeda konsentrasinya, yaitu dari tempat yang berkonsentrasi tinggi ke tempat yang berkonsentrasi rendah. Kemudian kedua ada osmosis. Osmosis adalah proses difusi pada organisme hidup di mana molekul yang berdifusi harus menerobos pori-pori membran plasma. Kemudian ada tiga, plasmolisis. Nah, plasmolisis adalah apabila suatu sel tumbuhan diletakkan dari larutan yang hipertonis terhadap sitoplasma, maka air di dalam sel akan berdifusi keluar sehingga sitoplasma mengkerut dan terlepas dari dinding sel. Kemudian yang terakhir ada deplasmolisis. Deplasmolisis adalah apabila sel tumbuhan kemudian dimasukkan ke dalam cairannya hipotonis, maka air akan masuk ke dalam sel dan sitoplasma kembali mengembang. Nah, agar kita dapat lebih memahami metabolisme, mari kita akan masuk ke dalam sesi percobaannya. Nah, pada percobaan pertama ini adalah mengenai difusi. Pada difusi, kita akan menggunakan dua bahan, yaitu berupa larutan, yaitu pewarna, dan yang berupa padatan, yaitu garam. Pertama, untuk pewarna, kita sediakan aqua gelas yang telah diisi air setengahnya. Kemudian, tambahkan 2 tetes warna pada masing-masing aqua gelas. Nah, salah satu aqua gelasnya kita aduk, dan yang satu lagi kita biarkan. Nah, dari sini kita akan melihat seberapa cepat dibutuhkan oleh masing-masing aqua gelas atau objek yang kita amati untuk saling larut. Percobaan selanjutnya, kita menggunakan bahan berupa padatan. Sama seperti sebelumnya, kita sediakan aqua gelas yang telah diisi separuh. Kemudian, kita akan masukkan masing-masing 1 butir garam kasar. Nah, kemudian kita akan aduk salah satunya dan satunya lagi akan kita biarkan. Pada percobaan sebelumnya, kita ketahui bahwasanya bahan-bahan yang diaduk cepat larut dalam air dibandingkan bahan yang dibiarkan saja. Nah, kemudian kita ketahui juga bahwasanya bahan yang berupa padatan lebih lama larut dibandingkan bahan berupa cairan seperti pewarna. Nah, selanjutnya kita akan melakukan percobaan kedua mengenai osmosis. Alat dan bahan yang kita butuhkan diantaranya ada kentang, wadah, pewarna, air, pisau cutter, dan tusuk lidi. Pertama, kita potong bagian atas kentang secara mendatar serapi mungkin. Nah, setelah itu, kita akan membuat lubang di tengah kentang tersebut dengan bentuk persegi dengan diameter kurang lebih 1 cm sampai 1,5 cm. Nah, setelah kita telah membuat lubangnya, kita taruh kentang di wadah. Kemudian, lubang yang telah kita buat, kita tambahkan air. Kemudian, kita tambahkan pewarna makanan yang bertujuan agar kita mengetahui ukuran kedalaman dari lubang setiap 5 menit. Nah, setelah itu, kita akan mengukur kedalaman lubang tersebut setiap 5 menit hingga 20 menit. Artinya akan ada 4 pengamatan. Seperti ini, kemudian kita ukur pada penggaris dan kita akan lakukan itu pada ke-3 pengamatan setiap per 5 menitnya. Nah, pada percobaan ini telah kita dapatkan data, yaitu pada menit ke-5 kita dapatkan bahwasanya kedalamannya 1,55 cm. Kemudian pada menit ke-10 kita dapatkan kedalamannya berupa 1,5 cm. Kemudian pada menit ke-15 kedalamannya 1,4 cm. Dan pada menit ke-20
dengan kedalaman 1,35 cm. Nah, dengan demikian, bahwasanya telah terjadi osmosis pada cairan yang ada di dalam kentang tersebut. Percobaan ketiga. Pada percobaan ini akan mengenai plasmolisis dan diplasmolisis. Alat dan bahan di antara lain ada bawang yang telah kita potong persegi, kemudian ada penggaris, sendok, dan 2 aqua gelas yang telah berisi air. Yang satu yang telah kita campurkan garam, dan satu lagi berupa air biasa. Pertama, kita masukkan potongan bawang ke dalam larutan garam. Setelah itu, kita akan menunggunya selama 15 menit. Nah, setelah 15 menit, kita angkat potongan bawang, kemudian kita akan mengukurnya. Nah, jika potongan bawangnya mengalami penyusutan ukuran dari ukuran semula, maka telah terjadi plasmolisis. Kemudian, kita akan masukkan potongan bawang sebelumnya ke dalam air biasa ini, dan kita akan menunggunya selama 15 menit. Kemudian, kita angkat bawang yang telah kita diamkan selama 15 menit di dalam air biasa. Nah, kemudian kita ukur. Jika terjadi pengembangan atau penambahan ukuran dari ukuran sebelumnya, maka bawang tersebut telah mengalami proses diplasmolisis. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan keempat. Pada percobaan ini, kita akan mengecek kandungan amilum yang ada pada daun setelah melakukan proses fotosintesis. Di sini kita mempunyai 2 daun. Yang pertama telah ditutupi aluminium dan didiamkan beberapa hari, dan satu lagi yang dibiarkan dalam kondisi terbuka. Pertama kita buka daun yang telah ditutupi aluminium. Nah, kemudian agar tidak tertukar daunnya, kita potong daun yang ditutupi aluminium. Nah, kemudian kedua daun ini akan kita rebus dengan menggunakan teknik double boiler. Nah, kedua daun ini kita akan rebus sampai airnya mendidih. Dan setelah itu kita akan angkat. Nah, berikut daun yang telah kita rebus dan kita keringkan. Kemudian, kedua daun ini akan kita beri pewarna. Dan jangan lupa untuk meratakan keseluruhan daunnya. Nah, setelah itu kita akan melakukan pengamatan. Dan jika pada daun tidak mengalami perubahan warna, maka daun tersebut memiliki amilum. Nah, selanjutnya kita akan melakukan percobaan kelima. Pada percobaan ini kita akan berusaha memahami atau mengenali jaringan pengangkut, yaitu jaringan silem. Di sini kita memiliki pucuk bayam dan daun alang-alang. Daun alang-alang akan kita masukkan ke dalam wadah yang telah berisi air biasa, dan pucuk bayam ke dalam wadah yang berisi air yang telah dicampurkan pewarna. Kita akan menunggu bayam sampai mengalami perubahan, dan pada alang-alang sampai daun-daun yang tertutup tersebut terbuka kembali. Nah, dari sini kita akan mengetahui bahwasanya jaringan silem telah bekerja, yaitu mengangkat air ataupun zat hara ke anggota tumbuhan.